A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu taala ila anqala faslun, bermula syarat ridha itu 4 perkara. Pertama, bahwa ada kanak-kanak yang menyusu itu umurnya kurang daripada 2 tahun. Kedua, bahwa ada ia menyusui 5 kali kenyang padahalnya bercerai-cerai. Ketiga, bahwa sampai air susu itu ke dalam ma'iddahnya, yakni perutnya. Keempat, bahwa ada ia menyusu daripada yang hidup, maka haramlah atasnya kawin dengan indungnya yang menyusukan dia. Kemarin sekilas telah kita baca berkaitan dengan masalah ridha. Artinya sesusuan, kalau dalam bahasa kita sesusuan, saudara sesusuan ataupun ibu yang kita menyusui waktu kecil. Maka dalam pasal ini disebutkan syarat jadinya seorang ibu menjadi ibu ridha ataupun ibu yang menyusui. Kita punya teman sama-sama menyusui, baru jadi teman ataupun saudaranya menyusui apabila terdapat 4 syarat. Terdapat 4 syarat. Apa yang pertama, bahwa ada kanak-kanak yang menyusui itu umurnya kurang daripada 2 tahun. Kalau bapak-bapak yang menyusui, Kau ketawa? Misalnya bapak yang menyusui, enggak sebut lagi, yaitu ridha. Kalau saya bicara hal ini teringat kepada istilahnya anak yatim, ya. Karena kita kebanyakan memanggil seseorang itu yatim tidak memandang umur. Padahal yang disebutkan yatim itu saghirun la abala, anak kecil belum sampai balik dan tidak punya orang tua. Sudah tidak punya orang tua, itu baru namanya yatim. Sekarang udah nikah masih juga anak yatim. Maksudnya apa? Kaitannya kalau anak yatim tentu punya satu undang-undang ataupun aturan dalam agama. Yang namanya anak yatim itu memang harus kadang-kadang diberi makan ataupun dia bisa mengambil sedekah. Maka bisa-bisa orang jadi keliru dengan sebab sebutannya anak yatim padahal umurnya udah 25 masih dianggap anak yatim. Sedangkan yang jatahnya anak yatim yang benar ataupun anak yatim yang hakikatnya anak yatim jadinya jadi kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Maka dalam hal ini juga seperti ini. Kalau misalkan anak di bawah 2 tahun menyusu pada seorang perempuan, baru sebut ibu penyusuan ibu menyusui ataupun ibu ridha. Jadi anak yang menyusui itu syaratnya belum sampai umurnya 2 tahun. Syarat pertama. Yang kedua, bahwa ada ia menyusu 5 kali kenyang padahalnya bercerai-cerai. Hari ini dia nyusu, adapun tadi pagi nyusu sudah kenyang. Kemudian dia berpaling, artinya sudah kenyang, dalam keadaan sudah kenyang tentunya dia nggak menyusui lagi. Nanti mungkin siang nyusu lagi. Dalam sehari 5 kali dia nyusu dalam keadaan kenyang. Dan bercerai-cerai, bukan terus menerus. Ada juga pemahamannya. Anak kecil menyusu, kemudian dia nggak lepas-lepas. Berarti berapa kali telan? 5 kali telan. Kalau masih dalam satu penyusuan ataupun pada 1 kali dia menyusu, itu belum dinamakan ibu ridha. Paham kan? Syarat harus dalam keadaan 5 kali, walaupun sehari 2 hari, tapi dia pernah nyusu pada perempuan itu 5 kali dan kenyang dia dalam menyusui. Sekali nyusu itu kenyang. Yang kemudian dia ke depan nggak nyusul lagi, belum sebut itu adalah ibu ridha.
Kemudian yang kedua, bahwa ada ia menyusu 5 kali kenyang, padahalnya bercerai-cerai. Ketiga, bahwa sampai air susu itu ke dalam maidahnya. Ada juga kebiasaan anak kecil itu nyusu sudah penuh mulut dibuang, tidak ditelan sampai ke dalam perut. Ini merupakan satu syarat untuk jadi ibu susu. Adapun ibu yang menyusui, maka dia menyusu pada ibu itu, kemudian susunya ditelan 5 kali ditelan. Adapun 5 kali bercerai-cerai dia telan dan kenyang, maka sebutlah anak ridak ataupun ibu ridak. Keempat, bahwa ada ia menyusu daripada yang hidup, maka haramlah atasnya kawin dengan indungnya yang menyusukan dia. Kemudian syarat yang keempat, dia menyusu pada seorang perempuan yang masih hidup. Berarti bisa juga orang memahami kalau ada anak kecil menyusui pada mayat. Maka kalau seandainya terjadi, ini bukan harus terjadi, bila terjadi seorang anak kecil menyusu pada mayat, walaupun 5 kali bercerai-cerai, anak itu di bawah umur 2 tahun, tidak sebut itu adalah ibu ridak. Karena mayat artinya tidak sebut hukum. Tidak sebut hukum. Kita mau menyebutkan itu jadi nikah nanti pada suatu saat, ya nggak mungkin, orang sudah mati. Cuma kalau ada pemahaman, kalau misalkan orang menyebutkan dan menganggap sah itu sebagai anak ridak, dikhawatirkan jadi waris. Itu kalau misalkan ada pemahaman seperti itu. Maka yang perlu kita pahami, kalau seorang anak menyusu pada orang yang sudah meninggal, maka tidak sebut anak ridak ataupun ibu ridak. Paham kan? Ya. Sedikit Bu. Ya. Yang dikatakan anak yatim tadi Bu. Ya. Anak yatim ini kelas 3 SMP. Itu masih dikatakan anak yatim? Kelas 3 SMP masih juga. Kadang kalau cepat sekolah berarti udah masih, karena dia udah belum masuk dalam masa balik kan. Kelas 3 SMP udah. Nggak tahu juga karena kalau orang sekarang. Kelas 1 SMP sekarang udah sunat. Biasa kan sunat belum tentu udah. Jadi sunat itu belum menentukan. Kalau di Jawa Barat itu kebanyakan sunatnya 2 tahun. Tapi secara pasti Saya di Purwokerto SMA nya SMP SMP kelas 3 kira-kira udah masa balik belum? Kalau merasa itu udah balik, ya mungkin itu bisa dipahami dari usianya, itu bisa. Artinya kalau sudah umur genap 15 tahun, itu sudah bukan lagi jadi anak yatim yang disebutkan ataupun yang diistilahkan dalam agama. Jadi saya menyangkut dengan waris saja tungku berarti miwana rita nampak waris. Ya sebenarnya sih enggak. Maksudnya takutnya orang memahaminya. Bisa saja timbul pemikiran orang, ada yang mengatakan seorang bayi misalkan dia jadi adapun menyusui pada seorang mayat sebelum ditanam ataupun sebelum dikuburkan. Pas dia menyusui 5 kali dan mengenyangkan, menurut saksi dia menyenangkan. Kalau seperti itu kejadiannya, bisa-bisa ada orang yang mengatakan si anak itu bisa dapat warisan karena wanita. Padahal secara hukum memang nggak ada. Yang namanya sebut anak yang disusui ataupun ibu yang menyusui, tidak ada hubungan tentang masalah waris. Tidak ada. Cuma dalam bentuk nikah yang tidak dibolehkan. Artinya seorang anak di saat waktunya di saat besarnya nanti tidak boleh menikah dengan ibunya yang serida, yang rida, dan tidak boleh dengan saudaranya yang sama-sama menyusui. Maka di sini disebutkan haramlah kepada anak tersebut kalau memang terdapat 4 macam ini, adapun 4 perkara ini, untuk menikah dengan indungnya ataupun dengan ibu yang menyusukan dia. Dan demikian lagi dengan segala saudaranya yang suan. Saudara yang suan itu maksudnya sama-sama menyusui.
Sama-sama menyusu, bukan menyusui, sama-sama menyusu pada seorang ibu. Maka saudaranya misalkan ada yang perempuan, ada yang laki di situ. Maka kepada saudaranya sama-sama menyusu pada seorang perempuan tidak boleh kawin. Dan segala indungnya itu ibunya daripada saudaranya. Paham nggak? Ibu daripada saudara sama-sama menyusui. Berarti nggak boleh juga kawin. Bukan yang menyusui, tapi orang tuanya secara nasab daripada saudara menyusui. Berarti ada laki, ada perempuan menyusu pada seorang ibu. Jadi si laki ini punya saudara perempuan susuan. Kan begitu? Kemudian saudara perempuan ini punya ibunya. Nggak boleh juga sama ibunya. Bukan hanya sama dia, tapi sama ibunya juga nggak boleh. Secara bernasab tidak boleh juga. Sebagaimana haramnya secara nasab, berarti haram juga secara lidah. Haram juga secara lidah. Kalau seandainya anaknya sendiri, tentu sama ibunya nggak boleh kawin, sama neneknya nggak boleh kawin, kemudian sama buyutnya nggak boleh kawin, sama anaknya nggak boleh kawin, sama cucunya nggak boleh kawin. Ini begitu juga, karena ini bahagian daripada keluarga dalam bentuk nikah. Haram dan menjadi muhrim karena ridha selama-lamanya, yaitu dengan orang yang berkaitan dengan dia, yang sama-sama menyusui. Paham kan? Dan segala indungnya itu dan tiap-tiap yang haram dengan nasab itu, maka haram pula dengan ridha, yaitu khusus pada dirinya juga, tiada pada segala saudaranya yang lain. Ini baru dapat penjelasan sebagaimana ada pertanyaan kemarin. Bagaimana kalau seandainya dia punya saudara? Mampun ya, kemana nanya? Ya, mampun ya nanya. Jadi kalau seandainya dia punya saudara, maka dengan saudara yang ridha ini boleh nggak dia nikah? Silakan, nggak ada masalah. Karena dari pihak dia punya saudaranya itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh yang berkaitan dengan penyusuan, yang menyusu dan yang disusui. Yang menyusui tidak boleh, berarti dengan anaknya yang disusui dan sama ibunya. Saudaranya dia boleh. Paham kan? Berarti itu seperti yang gare wati udah ditunggu. Jadi menyenang katanya saudara, berarti abang ataupun adik katanya dia kawin dengan mak rina katanya. Yang boleh buat. Boleh menikah dengan mak rina katanya. Ya. Kemudian maksudnya yang susuannya ini kawin ngon adik saudara susuan bunuh. Dia ngon adik saudara juga. Ngon adik saudara kan? Ya, tapi yang kawin mesti yang seriza sinyo. Ya. Duang sinyo. Nah, sinyo nade. Ya. Nah, kemudian sinyo kawin kan sinyo ngade ji. Ngadiknya ada masalah. Berarti uyup je berarti. Jud. Karena hana menjadi muhrim, Ya. tidak haram nikah selain daripada orang yang anak yang menyusui tadi. Ya. Kecuali anak yang menyusui itu haram selama-lamanya bagi dia, nggak boleh nikah. Tiada pada segala saudaranya yang lain. Paham? Faslun, bermula nafkah ibu dan bapak itu wajib atas segala anak. Ini mohon perhatian mengenai pasal ini karena ini penting. Saya rasa ini penting. Yang namanya kita punya orang tua dan orang tua kita tidak bersama. Tidak bersama kita, kadang-kadang masih di kampung. Kita yang ada di rantau, sampai di mana sebenarnya tanggung jawab kita kepada orang tua. Karena selamanya kita tidak pernah putus hubungan dengan orang tua. Dalam hal nafkah, nafkah artinya memberikan kepada ibu dan bapak, yaitu makan dan kebutuhan yang lain. Maka wajib atas segala anak. Kita sebagai anak ataupun yang bersifat anak wajib memperhatikan orang tua kita. Apabila terdapat syarat sehingga kita wajib untuk memberikan nafkah, jangan sampai kita lewatkan dari bulan ataupun dari hari. Pokoknya beliau sudah kita anggap makan beliau itu dari kita. Ya, maka setiap saat mungkin harus kita kasih. Kalau memang kita kasih sebulan sekali boleh juga, asal mencukupi untuk sebulan. Ya, jadi tentang masalah
memberikan kepada orang tua itu tidak ditentukan dalam agama. Yang namun hajat dan kebutuhan orang tua untuk makan, pakaian itu wajib kepada Kepada kalau anak perempuan anak perempuan. wajib juga. Sama. Ini yang dimaksudkan anak baik yang perempuan ataupun yang laki. Kemudian kalau misalkan anak perempuan juga dilihat persyaratannya. Kalau memang dia sanggup. Kalau dia nggak sanggup pun berarti dia bukan satu kewajiban. Memang orang tuanya nggak sanggup, anaknya pun lebih nggak sanggup. Bagaimana dia mau mengasihkan kepada orang tua sedangkan dia juga masih membutuhkan. Ya. Maka dalam hal ini cara memandang dan antara orang tua dengan dengan anak itu masih ada kaitan walaupun sampai kapanpun, artinya dia sudah tua ataupun masih muda. Kalau memang mendapatkan persyaratan ini, maka wajib terhadap anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Begitu juga orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sebagaimana contoh, kita masih kecil, belum sampai umur balik, maka kepada orang tua wajib memberikan ilmu, wajib memberikan nafkah. Wajib memberikan nafkah semasa kita masih dalam belajar mencari ilmu untuk kewajiban kita. Maka pada masa umur 15 misalkan kita selesai, sudah menguasai, maka terlepaslah orang tua. Selama 15 tahun, mungkin pada masa usia 15 tahun kita sudah bisa mencari duit, maka terlepaslah orang tua. Jika ada keduanya itu, papa lagi lasa ataupun papa lagi gila. Karena dua sifat pada seorang anak ataupun pada seorang orang tua, bapak ataupun ibu. Papa tidak punya harta, lasa sudah usia tua, ataupun dia punya dua sifat, papa dan gila. Cuma menyebut bunga karena mencedak perahu menam dong. Kadang-kadang umur 40 tahun juga ada juga yang gila. Maka kepada anaknya ada yang tega membiarkan orang tuanya berjalan di pinggir jalan dengan keadaan gila. Tidak mau dihiraukan. Padahal itu kewajiban daripada anaknya. Masya Allah. Jadi dua sifat yang menjadi wajib terkait kepada anak dan bapak apabila terdapat dua macam ini, papa lagi lasa artinya usia tua ataupun papa lagi gila. Demikian lagi wajib nafkah segala anak atas segala bapak. Ini tadi sifatnya si bapak, wajib nafkah kepada anaknya usia tua, kemudian papa miskin ataupun gila. Kemudian sebaliknya orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya atas segala bapak jika ada mereka itu papa lagi kecil ataupun papa lagi lasa ataupun papa lagi gila. Kadang memang usia sudah tua, anak masih punya orang tua, dan orang tuanya lebih mampu daripada anaknya. Dia sudah nggak mampu lagi untuk berusaha karena punya satu penyakit. Adapun dia gila, adapun dia masih kecil. Itulah contoh yang saya berikan tadi. Anak yang masih kecil sebelum umur 15 tahun tanggung jawab orang tua. Secara logikanya nggak mungkin anak 15 tahun itu dapat duit, adapun dapat nafkah. Tentunya dia dianggap miskin, maka kepada orang tua wajib memberikan nafkah baik untuk makan ataupun biaya dia belajar ilmu agama. Paham kan? Setelah 15 tahun maka terlepas. Kemudian ada anak sudah besar tapi papa masih aja miskin. Tidak mungkin dia mencari nafkah. Punya satu cedera kekurangan, apakah anggotanya yang cedera tidak sanggup dia ke sawah ataupun tidak sanggup dia berjualan ataupun dia dalam keadaan gila. Maka terhadap orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang bersifat dua macam tadi. Paham kan? Nona ni tok saboh inang lah. Ya. Kemudian tekarayu kan kawin lego. Ya. Nangkan ya hai beli papa pungo lah. Ya. Nyan hoy wo nakah kue wo tim linteg. Kue wo wali. Sebenarnya kalau mengikuti cara
dalam agama, biarpun perempuan punya harta sebenarnya, ya, karena dia kalau misalkan bersuami, tentunya dia dapat jatahnya dari suami. Kalau dari suami, kalau aturan agama, yang kaya 2 mod, yang pertengahan 1,5 mod, yang miskin 1 mod. Itu sebenarnya nggak boleh seorang suami jatahnya istri itu dimakan, karena itu memang dimiliki oleh seorang istri selamanya. Kalau setiap hari kita kasih nggak pernah lewat, mungkin dalam masa setahun dia sudah punya gudang beras. Kalau memang kita kasih terus, belum lagi lauknya, belum lagi jajannya, belum lagi buah-buahannya, kemudian isi rumahnya. Sebenarnya banyak. Pada hakikatnya istri ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia nikah. Kalau memang teratur dalam rumah tangga. Kalau rumah tangganya amburadul, ya tentunya memberatkan satu pihak. Kalau bukan si istri juga miskin, si suami juga lebih miskin dengan sebab istri. Kalau seperti yang yang berjalan pada yang mungkin umumnya orang itu dalam berkeluarga mungkin sudah bunuh diri lah ibaratnya, sudah bunuh diri. Maka apabila terdapat seorang bapak mertua ataupun bapaknya sendiri yang perempuan ataupun si laki-laki, tetap dia juga harus diberikan nafkah, wajib kepada dia diberikan nafkah kalau dia mampu. Ya kalau nggak mampu, mungkin dia nggak menyimpan harta ataupun tidak ada uang, maka silahkan bermusyawarah dengan suami. Itu juga orang tua suami juga, walaupun bukan orang tua nasab, tapi orang tua dengan sebab musyawarah. Adapun dengan sebab nikah yang kita sebut dengan mertua. Maka apa salahnya kalau memang pemikiran kita sama-sama membantu orang tua? Boleh. Ya. Kalau dia udah nikah gimana tuh, Bro? Wajib juga. Wajib juga kalau mampu. Walaupun dia sudah nikah tapi dia masih sifatnya mampu untuk membantu orang tua dan orang tua memang dhaif, maka masih terikat wajibnya kepada anaknya itu yang sudah kawin. Cuma kalau nggak mampu apa boleh buat. Ini masalahnya bicaranya mampu. Dan Masya Allah, secara batiniah kalau kita niat membantu orang tua, mungkin Allah banyak memberikan jalan rezeki untuk orang. Kalau ada niat yang ikhlas, kita memberikan kepada orang tua, insya Allah keluarga kita bisa kita hidupi, kemudian orang tua kita juga nggak ketinggalan, nggak sampai terlantar. Kami ada dengar Pak Ulun ceramah, saya kira buktinya orang minang gitu. Saya dempuh ada gaji. Ya, Kontrol kemana? ya punya hukuman agama. Minang orang tengok agama. Ya. Cuma karena tengok agama menurut saya kayak agama. Ya. Ini motor bayar bro, ya nih bagat pun jaga lagi. Gua pasti kemana? Punya memang betul kita jalani seperti aturan agama yang berken yang nggak jadi oleh baginda Rasulullah, maka urinya memang anak kecil. Anak kecil. Anak kecil urina. Beragam. Malah seorang istri yang mengkhawatirkan dia dalam dalam mengasuh suaminya, itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan. Maksud mengasuh dalam artian dia hak seorang istri kepada suaminya takut tidak terlaksana. Kan yang menjadi hak itu kan banyak kepada seorang istri. Diceritakan oleh Anas bin Malik, yaitu ada seorang perempuan datang kepada baginda Rasulullah dan bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, hak seorang istri kepada suami itu apa aja? Itu belum nikah. Rasulullah mengatakan seandainya dia ada cebok ya, Iya. ataupun ada cemukam, ada purai, itu sudah bernanah dan sudah berdarah, si istri masih mau untuk menjilatnya, tapi belum sepertiga hak si istri itu menunaikan kepada suaminya. Memang berat seorang istri dalam
haknya kepada suami. Ya. Nah, berat. Tapi kalau berjalan seperti aturan agama, tentunya yang berkaitan dengan nafkah ini enggak ada masalah mungkin bagi seorang istri, tapi dari segi haknya belum tertunaikan kepada suaminya, itu kan hubungan sesama manusia bisa untuk minta maaf, asal dia mengaku tentang kekurangannya. Bermula nafkah sehaya jikalau serta dengan istrinya sekalipun, dan binatang yang dipelihara itu wajib ia atas tuannya kadar kifayahnya. Apalagi untuk orang tua. Untuk sahaya kita punya budak sahaya. Kita punya budak di rumah yang kita beli, ya. Dia punya budak dan punya istri, ya. Kan bisa saja ada budak tapi dia sudah beristri. Siapa yang menanggungkan nafkah dia? Dia nggak bisa cari duit karena dia jadi budak untuk seseorang. Semua pekerjaan dia tentunya kepada sayyidnya ataupun kepada tuannya. Dari mana dia dapatkan uang? Dan sayyid juga nggak menggaji. Bukan pembantu ini, jangan salah. Budak artinya budak sahaya yang diistilahkan dalam agama, yaitu yang diambil dari keterangan. Budak yang martabatnya lebih rendah daripada manusia merdeka ataupun daripada insan yang merdeka. Jadi dia menjadi budak orang, kemudian dia punya istri. Siapa yang wajib yang memberikan nafkah? Tentunya tuannya. Maka wajib kita berikan nafkah kepada sahaya kita, kemudian kepada istrinya. Apalagi kepada orang tua kan? Untuk budak aja wajib, apalagi untuk orang tua kita. Ya. Kemudian binatang. Karena kita wajib ihsan juga kepada binatang. Artinya berbuat baik juga kepada binatang. Jangan binatang sudah kita beli ataupun kita ikat tapi tidak kasih makan. Bahaya dan haram hukumnya. Berdosa. Jangan-jangan masuk neraka gara-gara binatang yang kita pelihara. Ini bisa terjadi, ya. Binatang yang kita pelihara wajib kita kasih makan. Cuma kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang memelihara binatang yang hobi ataupun yang sukai. Itu lebih banyak dia makan daripada orang yang makan. Ini masalahnya bukan. Misalnya orang darah sapi, darah kambing, ya. Memang itu buat bisnis ataupun buat pertumbuhan ekonomi, maka dia wajib memberikan makanan kepada kepada binatang dan pemeliharaannya. Jadi kadar kifayahnya, maksud kadar kifayah untuk mencukupi kehidupannya, tidak terlalu mewah dan jangan sampai rendah banget, yakni yang memadakan baginya, dan tiada harus diberat atasnya bekerja yang tiada kuasainya akan dia. Jangan ada sebahagian mentang-mentang punya budak, semua dia yang kerjain. Pekerjaan rumah dia yang kerjain, pekerjaan di luar juga dia yang kerjain. Pokoknya dia sudah jadi budak dan dijadikan sebagai orang teraniaya. Itu haram, nggak boleh. Walaupun dia budak, tapi dia masih punya martabat. Terzalimi ya, terzalimi. Adapun ibaratlah bukan manusia, bukan budak, binatang yang biasa kita pakai untuk bekerja apa? Sapi, ya, kerbau, kuda, keledai. Kadang-kadang kita suruh kerja, nggak makan dari pagi sampai sore. Baik, itu haram. Tidak boleh. Sampai ke situ dipandang oleh agama untuk keadilan ataupun untuk ihsannya seorang manusia kepada binatang. Nggak boleh kita bikin lapar binatang. Bermula nafkah istri yang sudah wati itu atas suaminya karena adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kahwin dengan indung segala mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha pada ketika umurnya 8 tahun, maka tidak diberi nafkahnya akan dia melainkan kemudian daripada setubuh dengan dia. Nafkah istri yang sudah wati itu atas suaminya. Seorang perempuan kalau dia sudah dikawinkan ataupun sudah menikah, maka nafkah dia itu bukan lagi sama orang tua. Siapa? Suaminya yang memberikan nafkah. Berdasarkan bukti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada umur 8 tahun. Tapi waktu itu belum diberikan nafkah oleh baginda Rasulullah.
Kenapa? Karena belum diwatinya, adapun belum didukhulnya oleh baginda Rasulullah. Maka setelah didukhul baru wajib. Nah, dalam hukum Islam bagaimana? Kita menikah hari ini, ya, kita menikah hari ini belum wajib. Entar malam belum ada masalah apa-apa, nggak wajib. Besok belum, sebulan belum wajib. Karena wajib nafkah bidukhulin, artinya dengan sebab digauli. Kalau digauli, begitu habis nikah langsung digauli, langsung wajib nafkah. Nafkah yang ditentukan dalam agama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, kalau mau menikah tapi nggak mau ribet, jangan dukhul. Bahaya. Bulan langsung digauli. Jino awai dah binafkah tangan dukul. Ya memang kadang-kadang awal bina bekah, kadang-kadang mana ajak kad bekah orang, kadang-kadang pang nikah orangnya dalam keadaan kurang berhalangan orang ini, maka memang dah orang gede baru. Sama ngalang biake lo memang Kan ngalang. nanti mau kuliah ini. Akhirnya kadang-kadang orang kan? Ya. Yang ini yang perlu dipahami bahwa wajib nafkah seorang istri itu kepada suaminya dan wajib pada saat telah didukhul. Berdasarkan Rasulullah SAW kawin dengan Sayyidatina Aisyah pada waktu itu umur 8 tahun, artinya belum didukhul, maka Rasulullah tidak memberikan nafkah, tapi setelah didukhul baru diberikan nafkah. Syahadan bermula kadar nafkah atas sekira-kira hal suami jua. Ya. Berapa harus kita bayar nafkah kepada seorang istri? Menurut suami, pada kaya dan miskin. Kita harus melihat juga. Kita waktu miskin kasih 1 mod misalkan ini, ya, 1 liter sehari. Sudah punya mobil 5, rumah 10 masih segitu juga. Enggak mau ditambah-tambah. Enggak begitu sebenarnya dalam aturan agama. Harus kita seimbangkan. Pada saat kita masih sifatnya miskin, kasih 1 mod, 1 liter. Besok kita tambah ada kelebihan, kasih lebih dikit. Itu sesuai dengan kekayaan dan dengan kemampuan. Maka di sini disebutkan oleh agama, kadar nafkah atas sekira-kira hal suami jua pada kaya dan miskin. Maka jika ada ia kaya, maka dia tiap hari lazim atasnya memberi nafkah istrinya itu 2 mod makanan. Kalau untuk makanan 2 mod, bukan itu aja, bukan hanya sekedar memberikan makanan, tapi juga harus kita berikanlah lauk. Maka kalau untuk makanan dia 2 mod. 2 mod berarti kalau dalam hitungan literan itu 1 mod 6 liter setengah. 2 mod berarti 1,3 kilo. 2 mod itu 1,3 kilo. 13 on maksudnya. 13 on. Maka sehari orang yang kaya ini juga bukan kaya banget, tapi masih kategori orang yang punya lah. Maka dia wajib memberikan setiap hari itu 2 mod untuk makanan. Ini coba disimak adapun didengar perincian adapun penjelasan yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami. 2 mod makanan serta isi garam. Itu bahasa dia apa dong? Isim garam dan lauknya harus dipersiapkan juga setiap hari itu adalah kebutuhan makanannya, baik yang menjadi bumbu adapun yang menjadi lauk dan alat mandinya. Nyosang lihat bacanya nah yang dana hanam 2 kali ya. Berat ya. Ini disebutkan lauk pauknya, kemudian alat mandinya wajib setiap hari, dan bersucinya, alat untuk bersuci berarti air harus kita beli. Kalau nggak beli berarti ya ngebor, sumber bor. Dan bau-bauannya tiap hari juga harus diberikan bau-bauan. Beli minyak kasturi, dan pada tiap-tiap 6 bulan maka digantinya pula pakaiannya yang patut dengan kayanya. Pada bulan 3 kok. Berapa bulan sekali Mas Ali?
6 bulan sekali dalam agama wajib menggantikan pakaiannya si istri sesuai dengan kekayaan kita. Mak kadang lepeng je kena orang ku. Memangnya kewajiban lah. Tetap dengan Tetap, tetap juga harus kita sediakan dan kita beli karena ini kewajiban kepada seorang suami baik ya. Baik. Belum biji malah belum ada yang bebas. Nah, itu beda lagi. Kalau ada misalnya istri yang kadang-kadang dia punya dan mau memberikan kepada suaminya, itu lain lagi masalahnya. Tapi kewajiban seorang suami setiap 6 bulan sekali wajib menggantikan pakaian istrinya. Yang namanya kewajiban ya kasih. Masalah nanti dia mau memberikan imbalan lagi, balasan lagi kepada suaminya, silahkan. Itu haknya si istri. Itu udah bagian daripada sedekah. Jangan salah. Kalau misalnya si istri berikan kepada kita sebagai suami, dia dapat pahala. Kemana ku karena tengok kata kiraji karena ada wadoi berde mau nade rumun le. Tidak boleh juga seperti itu. Tidak boleh. Soalnya ini masalahnya kita pilah-pilahkan, adapun kita beda-bedakan ya, tentang hal yang wajib, ada juga hal yang sunnah. Ya. Karena dengan sebab kita nikah, ini kalau bicara sesuai dengan aturan yang sudah yang berlaku dalam agama. Cuma kebanyakan kita menjalani sesuai dengan kekeluargaan, ya. Sesuai dengan kekeluargaan. Kadang-kadang tidak setiap hari kita kasih seperti ini, ya. Tapi tetap kita kasih sesuai dengan kemampuan kita. Dan malah seperti Pak Mamul bilang tadi, bisa-bisa dia lebih banyak mengasihi kepada kita daripada kita kasih kepada dia. Ya. Itu kalau untuk sekarang mungkin tidak ada permasalahan lagi karena memang sudah kita jalani secara kekeluargaan adapun secara golok ini. Ya. Selama belum ada ibaratnya untuk berpisah ataupun untuk tidak lagi dalam keluarga, maka pada saat itu lagi baik-baiknya silakan berjalan seperti sebagaimana biasa. Ya, bagaimana yang baik. Nah, ini kalau yang diceritakan yaitu menurut aturan yang diatur dalam agama mengenai seorang suami haknya untuk dibayarkan kepada istri. Nah, coba kita baca lagi. Alat bersuci, alat mandi, kemudian bau-bauan dan tiap-tiap 6 bulan digantikan pula pakaian yang layak dengan gayanya seorang suami. Atau ia papa, maka 1 mod. Kalau seandainya orang miskin berarti kewajiban dia cuma 1 mod. 1 mod 6 on setengah 6 on setengah beras untuk kita kasih kepada istri. Makanan serta segala jenis alat yang tersebut itu berarti wajib juga kasih garam, bumbu, kemudian lauknya, alat mandi juga. Tapi tidak sama seperti orang yang kaya. Kan banyak model, banyak harga. Ya kalau orang miskin tentu dia sanggupnya beli yang berapa? Yang paling rendah harganya ya udah, berarti dia sesuaikan dengan kemiskinan. Maka sesuaikan. Kita pun tak mana tu pun colek juga. Haji. Menurutnya ni kat belah ni. Sabun colek bukan sabun mandi tu, sabun cuci. Kapan lagi boy? Boy ni tak boleh lagi. Beli sabun colek. Menurutnya ni kat belah. Tiga tu. Contoh, yang Ya. Kalau lagi piring urina. Hai puasa ni nan lagi puasa ni. Yang namanya papa orang miskin. Jadi semua yang telah disebutkan tadi maka wajib juga kepada orang yang papa. Ada punya miskin tapi ya sekedar kemiskinannya, sesuai dengan kemiskinannya. Seperti yang patut dengan papanya. Adapun ada ia pertengahan. Maka sifat orang ada yang papa, miskin, ada pertengahan. Bukan orang kaya, bukan orang miskin. Maka tengah 2 mod. Tengah 2 mod bahasa Melayu. Adanya 1 mod setengah. Tengah 2 mod berarti 1 mod setengah wajib kepada suami membayarkan makanan kepada istrinya. Serta segala jenis alat yang tersebut itu 2 seperti yang patut dengan pertengahan itu. Karena ini apa-apa aja. Yang namanya kita dalam berkeluarga ataupun dalam hubungan suami istri. Tentu istri juga kadang-kadang salah salah minta. Dia pikir suaminya ada uang, tahu-tahunya nggak ada uang.
dia minta pakaian yang mewah, 6 bulan sekali. Ternyata dia bukan sifatnya seorang kaya yang sanggup untuk membeli seharga yang diminta. Maka apakah berdosalah kita? Enggak, karena tadi sudah ditentukan itu sesuai dengan kemampuan. Orang kaya sesuai dengan orang kaya. Yang miskin ada juga dibikin yang untuk orang miskin. Nah, jadi nggak perlu orang miskin memaksakan diri memberikan kepada istri, yaitu sesuai dengan orang kaya. Karena itu memaksakan seperti itu juga berdosa. Kita harus kerja sampai siang malam lembur untuk hanya memberikan kepada istri, yaitu yang berkaitan dengan alat kecantikannya, adapun yang berkaitan dengan bukan kebutuhan hari-hari, itu sangat memaksakan. Maka jika beradat perempuan makan minum bersama-sama dengan suaminya, niscaya gugurlah nafkahnya itu daripadanya. Ini kim itu. Ya. Kalau sama-sama makan di rumah, kalau sama-sama makan di rumah berarti 1 mod, 1 mod setengah, 2 mod untuk orang kaya udah nggak wajib lagi. Kenapa? Karena si istri juga sudah makan sama-sama kita di rumah. Ini terjawab pertanyaan Bang Muradi. Maka sistem yang kita jalankan, sistem kekeluargaan seperti sekarang ini, itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena di situ bukan, itu salah pemahaman. Bukan artinya harus makan bareng-bareng. Maksudnya yang dimakan oleh istri itu adalah dari suaminya di rumah, yang dibawa oleh suaminya ke rumah, baik berasnya, baik lauknya, baik bumbunya, segala macam. Begitu juga pakaian. Itu kalau sudah memadai seperti itu, silakan berjalan, nggak ada masalah dalam agama. Kenapa diatur sedemikian rupa dalam agama? Karena dikhawatirkan yang namanya manusia tidak mau menjalankan seperti ini dalam keluarga, maka berdosa. Kalau si istri misalkan nih, ini ada istri pintar, nggak usah ngomong gede. Jangan cari yang pintar-pintar. Kalau mau dia, saya nggak mau pengaturannya seperti sekarang. Saya mau seperti yang ada dalam kitab apa? Nah, ributlah kita. Pasti kita ribut. Tapi ada istri yang mau sedikit lebih lebih kurang dengan suaminya, nggak ada masalah. Bisa berjalan tanpa kita harus mengkhawatirkan dosa dengan sebab aturan agama. Maka disebutkanlah di sini, kalau si istri makan bersama suaminya, artinya tidak dibeda-bedakan. Yang punya istri yang mana, yang punya suami yang mana, nggak tahu. Yang pokoknya yang di rumah juga punya suami, yang di rumah juga punya istri, yang di rumah juga punya sama-sama. Nah, yang dimaksudkan makan sama-sama. Tapi kebanyakan kita dengar duit suami, duit istri bukan duit suami. Jangan percaya seperti itu. Kalau begini Tungku, kalau misalnya keundangan, kita kan makan tuh hidangan di undangan, ya kan? Ya. Apa itu gugur? Nafkah? Gugur. Pada hari itu kita ke undangan dan kita bikin sistem adalah wajib per hari. Iya. Maka pada saat kita keluarkan si istri untuk makan bersama kita, yaitu di undangan, maka pada hari itu gugurlah nafkah makanan tok, tapi yang lainnya tetap wajib. Sabun mandi itu yang wajib ini per minggu tetap wajib. Yang gugur cuma makan doang. Kecil banget berarti yang gugur. Dan jika adapun itu daripada jenis orang yang menghendaki khadim, maka wajiblah pula bagi suami itu beri khadim serta nafkahnya khadim. Nah, makanya kalau misalnya kita menikah dengan seseorang, dari orang tuanya sudah ada yang pembantu, sudah ada yang bantuin. Dia dari orang tuanya belum pernah dia nyuci, tinggal bersama orang tuanya, dia nggak pernah masak, dia cuma makan doang, pakai baju. Punya khadim, artinya punya yang membantu. Maka pada saat dia menjadi istri orang, si suami ini berat, harus mencari khadim pembantu, sebagaimana dia bersama orang tuanya. Dan wajib ini. Nah, ini wajib disebutkan kan? Wajiblah pula bagi suami itu beri khadim serta nafkah khadim. Berarti punya pembantu juga dia makan, ya wajib kita berikan makan. Kalau sekarang bukan makan aja, gaji juga bulanan juga aja jalan. Maka wajib kita berikan pembantu
kemudian si pembantu itu juga harus kita gaji, adapun kita berikan makanan. Dan jika mendatang atas suami itu papa dengan nafkah, maka haruslah bagi perempuan itu memfasahkan nikahnya. Umahnya berat. Kalau seandainya kita tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah kepada si istri, pada batas tertentu berarti si istri boleh untuk datang ke hakim memfasahkan nikah. Ada hak. Maka dalam hal ini lebih reman si istri daripada suami. Makanya kita sebagai suami juga nggak boleh miskin, tidak boleh apa-apa. Jangan sampai kita dipasahkan gara-gara nggak ada makanan, nggak ada nafkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak terjadi. Itu pun apabila sebelah bapaknya itu di hadapan kami. Hanjir jak kedua kali. Nggak boleh seorang istri memaksakan suaminya, talak aku karena kamu nggak berikan nafkah ke saya dulu dah seminggu. Nggak boleh seperti itu. Kalau dia ingin memfasahkan, datanglah ke hakim ataupun kepada kadi, lapor bahwa suami saya itu sudah dalam jangka 2 tahun tidak memberikan makanan, tidak memberikan nafkah kepada saya. Hari ini saya datang dan menuntut keadilan dari Pak Kadi untuk memfasah dan menyuruhkan suami saya untuk mentalakkan saya. Lapor ini. Kemudian hakim yang akan mengambil tindakan kepada masalah itu. Dan harus pula baginya memberi tangguh 3 hari supaya masyhurlah bapaknya itu. Dan boleh juga memberikan tangguh 3 hari supaya masyhurlah bapaknya itu. Ini masalah membolehkan pasah. Boleh kepada perempuan memfasahkan nikah. Itu pun apabila sebut papa. Dan tangguhnya 3 hari, maksudnya apa? Jangan langsung melapor kepada dengku hakim. Tunggu dulu selama 3 hari. Karena kalau 3 hari enggak melapor kepada dengku hakim dan dia ngomong kepada orang-orang sehingga orang udah tahu kalau dia memang papa, berarti punya alasan untuk dipasang. Kan begitu. Nah, jangan langsung sedikit-sedikit langsung kepada hakim. Bisa mempertanyakan. Bacanya. Ya. Kadung natre mana tabi nafkah baru je kasang. Biasa 2 tahun, biasa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun kamu memberikan nafkah. Tapi di sini juga ada tolong dengar dulu. Supaya masyhurlah bapaknya itu. Ataupun ada ia gaib sekira-kira 2 marhalah. Jauh 100 kilo dari istrinya, yaitu sehari semalam perjalanan ataupun lebih, maka harus pula baginya memfasahkan nikahnya itu ke hadapan kadi. Karena pasah itu milik perempuan seperti talak milik bagi laki-laki. Maka jika lemah perempuan mengadu kepada kadi, maka haruslah baginya pula memfasahkan itu dengan sendirinya karena darurat. Nah, ini bicaranya kalau memang di kantor sudah enggak berlaku ataupun sudah enggak ada kepercayaan sehingga dia masalah memfasahkan dia tangani sendiri. Artinya bukan dia mentalakkan dirinya, tentu memaksakan si suami untuk mentalakkan ataupun menceraikannya. Ya. Kemudian masalah lamanya tidak memberikan nafkah, ya. Lamanya tidak memberikan nafkah baru boleh. Dan jika mendatang atas suami itu papa dengan nafkah, maka haruslah bagi perempuan itu memfasahkan nikahnya. Itu pun apabila sebutlah papanya di hadapan kadi. Kalau di bawah tadi mengenai masalah gaib, artinya jauh dia dari perempuan dan tidak memberikan nafkah. Dia nggak ada di tempat. Tapi kalau dia ada di tempat, itu nggak perlu 2 tahun. Kalau memang si perempuan udah nggak sabar, bisa langsung lapor kepada. Tidak membutuhkan 2 tahun. Kalau yang saya bilang tadi yang sering kita dengar, masa 2 tahun itu bila si suami nggak ada di kampung, dia gaib, merantau dan nggak tahu alamatnya dan juga dia tidak mengirimkan nafkah kepada istri dan anaknya. Maka dalam jangka 2 tahun si istri boleh untuk memfasahkannya. Cuma kalau dalam hal ini tidak boleh. Ya. Kalau dia ada di kampung, berarti kan langsung bisa ada penanganan, kan begitu. Kalau memang dia nggak sanggup memberikan nafkah dan dia merasa ke depan juga nggak sanggup, ya udah, berarti dari sekarang boleh untuk dipasahkan oleh istrinya.
tidak ada batas. Itu baru pada murah. Dia sih kalau memang si suami memang udah setuju untuk ditolak, adapun untuk memberikan talak kepada istrinya dengan sebab miskin dia dengan nafkah. Dan untuk ke depan saya juga nggak sanggup, udah mengaku seperti itu, silakan dijalani. Yang jadi masalahnya tengku kalau menikah baki, menikah ibat siren. Nikah siri. Nikah siri ya. Jadi OTK kejadian lagi kan sineng hoja OTK mana? Berarti karela nikah siri, karela nikah di bawah batiren, ya memang harus mengikuti aturan ada maksudnya itu. Jadi itu memang ada dekedi mesti jihan diikuti, memang kadang-kadang terpaksa. Ya. Yang namanya menikah hana menghai dete hana berak di mana? Jadi hana terka, ada. Ya. Oh iya ji, pulang. Jadi biasanya seperti itu. Ya. Karena sebagian di antara hamba Allah kadang-kadang suka meremehkan masalah pernikahan ini. Asal udah sah udah, mungkin seperti itu. Dia nggak membayangkan apa yang terjadi setelah menikah itu. Sebenarnya paling banyak terjadi setelah kita menikah. Kasih sayang kita kepada istri yang dulu mungkin tidak kita mewajibkan ataupun tidak memberikan, tapi sesaat kita sudah nikah pasti kita lebih sayang kepada istri. Ya, maka untuk kita pisahkan sudah susah. Ya, tapi nak pertanyaan lanjutan. Maksudnya seandainya hijak bak orang penikah ya yu bak siren bunuh. Iya. Dah merumpuk ngurus pernikahan. Ya. Sah ke pasah le orangnya. Hasah. Pasah harus melalui lagi. Lebih baik dia pasah sendiri seperti tadi. Berarti wo ke darurat. Darurat. Kalau memang tidak dia bisa melapor kepada kadi, tidak bisa melapor kepada kadi ataupun hakim, lebih baik dia ngambil tindakan sendiri. Dia musyawarah baik-baiklah, ya udah kita pisah aja. Nah, tolong talak saya akan begitu akhirnya. Karena efek gi tentu OTK menantu anu ji terlantar. Ya, pasti. Semuanya baik kalau memang sudah terjadi perceraian, kalau punya anak, semuanya yang dialami itu adalah anaknya. Efek daripada perceraian bapaknya itu. Kurang pendidikannya, kurang pertumbuhan badannya dan segala macam. Itu pasti akan terjadi. Maka hal itu sangat dimarahi oleh Allah mengenai masalah cerai, mengenai masalah perpisahan keluarga. Walaupun itu dibolehkan dalam agama, tapi Allah tidak menyukai kecuali pada saat kita punya alasan. Kalau punya alasan boleh, maka kalau sudah punya alasan, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya harus, ada yang haram juga. Tergantung bagaimana keadaan kita menceraikan istri. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab.